Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berikan gambaran untuk bisa mudah memahami syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu adalah peraturan tentang hukum bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebenarnya terdapat pada apa saja. Begitu juga ketika kita melihat suatu permainan seperti yang ada di layar kaca Anda sekarang ini. Syariat adalah peraturan. Begitu juga ketika kita ingin memainkan suatu permainan, ada syariatnya, ada peraturannya. Seperti halnya bisa Anda baca seperti ini. Itu ada aturannya. Jadi kita harus memasukkan koin terlebih dahulu seperti ini. Kalau syaratnya 3 koin, maka kita harus melakukan bertarekat, yaitu mengamalkan sesuai syariatnya 3 koin, maka kita baru bisa memainkannya. Lalu ketika kita sudah mengetahui aturannya, ibaratnya sudah mengetahui syariatnya, maka kita bisa mengamalkannya, bertarekat. Seperti gambarannya ketika kita mau memainkan suatu permainan, kita mengaplikasikan permainan tersebut sesuai tombol-tombol yang ada pada permainan tersebut. Nah, seperti halnya yang Anda lihat ini. Ya, jadi syariat itu adalah peraturannya. Peraturannya kalau misalkan dalam spiritual tentang yang halal dan yang haram. Di dalam sebuah permainan juga ada. Kita dilarang untuk memasukkan sesuatu pada lubang koin ini, misalkan tidak dimasukkan dengan koin, maka hal itu dilarang. Ini dilarang memasukkan koin selain koin fungsi T. Ada larangannya, ada yang diharamkan, dilarang. Ya, itu ibarat perumpamaan hal yang dilarang. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui aturan pada sebuah permainan, seperti hanya kita menjalani suatu kehidupan, sudah mengetahui hukum syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita lanjut bertarekat, yaitu mengamalkan tata caranya sesuai dengan apa yang kita baca di dalam ilmu syariat. Begitu juga dalam permainan. Dalam permainan tata caranya sudah diberitahu seperti tadi pada layar. Untuk bisa mengendarakan permainan ini, setirnya seperti ini, dikendalikan seperti ini, lalu tombolnya untuk ngebus pakai yang di sebelah kanan. Nah, ini gambaran orang bertarekat, orang yang mengamalkan. Tidak hanya membaca aturan game, tapi diam duduk aja. Seperti yang Anda bisa lihat ini, anak ini memainkan dengan perasaannya, dengan feelingnya, dengan akalnya. Jadi ilmu yang didapat dari bertarekat itu tidak sama dengan hanya membaca ilmu syariat, dengan hanya membaca aturan-aturan permainan game ini. Ketika orang itu sudah bertarekat, maka dia mendapati ilmu yang tersembunyi yang tidak didapat di dalam ilmu bacaan. Jadi setelah mengamalkan atau setelah bertarekat, ada ilmu-ilmu baru yang nantinya akan diterima oleh hati. Seperti halnya anak ini ya, memainkan suatu permainan seperti ini, dia akan punya perasaan, punya sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Ketika belok dia harus bagaimana, setirnya harus bagaimana, ya, menyiasati belokan tajam itu harus seperti apa setirnya. Itu gambaran kalau misalkan kita di dalam berkehidupan diberikan suatu ujian, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, maka kita mengetahui ilmu syariat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu dipraktekkan dalam merespon musibah-musibah, ujian-ujian, keburukan maupun kebaikan dalam cobaan di dalam menjalani kehidupan kita. Misalkan dalam hal berhutang, kita tarekatnya bagaimana, kita mengeluh atau kita bersabar, atau kita ridho karena mengingat sabda Nabi bahwa sesama saudara seiman itu harus saling mencintai seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bertarekat, mengamalkan, mendapat ilmu baru dari tarekat itu,
timbullah rasa. Nah, nantinya ketika kita sudah sering bertarekat, sering mengamalkan sehingga menjadi seorang mahir, akhirnya kita mendapatkan kebenaran hakiki, yaitu ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu adalah ilmu kebenaran hakiki, bukan persangkaan, tapi sesuai kenyataan seperti yang kita tarekatkan, seperti yang kita amalkan. Nah, setelah sudah mendapatkan kebenaran hakiki, maka orang yang sudah melampaui semua itu, semua tahapan sudah lewati, syariat sudah dilewati, tarekat sudah dijalani, hakikat sudah didapatkan, maka disitulah disebut orang yang punya kedudukan ma'rifatullah di level hakikat. Ilmu yang mengenal Allah tanpa persangkaan, tanpa mempersekutukan, tapi mengetahuinya dari al-haq. Begitu juga orang yang main game ini. Misalkan orang itu sudah memainkan sesuai aturan yang ada di game ini, bermain sesuai aturan, lalu dia mahir, mendapatkan kebenaran hakiki, bagaimana cara menikung pada tikungan tajam, bagaimana cara ngegame supaya itu bisa menang, sehingga dia disebut makrifat dalam permainan. Orang yang telah mengenal permainan, orang yang telah mahir dalam sebuah permainan. Disitulah istilah syariat tarikat hakikat ma'rifat dalam sebuah permainan. Jadi syariat tarikat hakikat ma'rifat itu sebenarnya melingkupi seluruh hal yang ada di dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan kehidupan kita. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Begitu juga istilah syariat tarikat hakikat ma'rifat itu ada, terbenam, tersemat di dalam segala hal yang Allah ciptakan di langit dan yang ada di bumi. Itu diketahui bagi orang yang terbuka mata hatinya. Kalau misalkan orang itu tertutup hatinya rusak, maka tidak bisa mengambil hikmah itu. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Sudah dilihat oleh manusia dengan mata lahiriahnya, semua ciptaan Allah di langit dan di bumi, namun mereka tidak bisa mengambil hikmahnya. Karena apa? Buta hatinya, tidak bisa mengambil hikmah. Karena hikmah, kebenaran hakiki hanya bisa dipandang dengan penglihatan hati, bukan dengan penglihatan mata lahiriah. Oleh karena itu, semoga apa yang saya paparkan ini tentang syariat tarikat hakikat ma'rifat di dalam melihat sebuah permainan juga tersemat istilah-istilah itu, namun hal itu bisa diketahui bagi orang yang sudah punya penglihatan hati. Bagi orang yang hanya memiliki pandangan mata lahiriahnya, ketika melihat sebuah permainan maka hanya tetap sebuah permainan, tidak bisa mengambil hikmahnya, tidak bisa mengajak kepada zikrullah, tidak bisa mengingat Allah setelah melihat permainan, maka dia tenggelam dengan permainan itu. Berbeda dengan orang ma'rifatullah, apapun yang dilihatnya bisa menjadikan ilmu, dan ilmu itu berujung kepada zikrullah, mengingat Allah. Begitu juga seperti yang Allah katakan dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, kitab milik seorang waliullah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah mengatakan bahwa orang yang duduk di makom, kawan duduk semajelis, yaitu orang yang duduk di makom level hakikat, apapun yang dilihatnya itu adalah berupa ilmu, dan ilmu itu adalah zikir. Jadi ilmu yang dilihat itu bisa diambil hikmahnya, akhirnya bisa membesarkan nama Allah, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu beserta hikmah-hikmahnya, yang mana hikmahnya itu terdapat manfaat dari mengingat asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Seperti itulah segala sesuatu yang nanti berujung kepada zikrullah, mengingat Allah. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.